Halo teman-teman, jumpa lagi dengan channelnya Hobi Nginep. Channel yang selalu membahas review hotel, seputar tempat wisata, dan kuliner enak di sekitar tempat wisata. Jangan lupa untuk selalu like and subscribe akunnya Hobi Nginep. And happy watching. Halo, pagi kita mau ke Papandayan. Ini kita mau trekking ke Papandayan itu. Ada yang udah bangun dan ini suasananya ya ampun. Tadi tuh kita mau nungguin Cikuray kebuka, cuman ini Cikuray nggak kebuka. Kelihatan nggak dari sini guys? Itu kelihatan ketutupan awan, jadi kabut doang tuh. Jadi ya udahlah, kita akhirnya mau trekking langsung karena mumpung masih pagi dan belum rame Papandayan, karena kemarin tuh rame banget Papandayan, makanya ini kita mau langsung OTW. Dan ini aku tuh udah keluar dari pintu gerbangnya Agrowisata Tepas. Dan di sepanjang perjalanan itu kan memang kita lagi pagi banget keluarnya, jadi cuacanya tuh masih syahdu banget. Apalagi Garut ini tuh masih dingin banget ya. Kalau sama Puncak Bogor masih dinginan Garut ya. Dan ini tuh Cikuray tuh masih malu-malu buat nunjukin puncaknya. Dan ini di sepanjang perjalanan kita dikasih lihat yang hijau-hijau, bikin suasana makin adem. Terus juga hati juga bikin adem ya. Dan untuk jalan yang menuju dari Agrowisata Tepas menuju ke Papandayan itu jalannya juga bagus, jadi udah diaspal semua. Dan di sini tuh juga kita ketemu sama para pendaki yang lain juga ya. Mereka juga udah mulai banyak juga yang naik. Jadi perjalanan kita dari Agrowisata Tepas itu menuju ke Gunung Papandayan itu kurang lebih 30 menitan kalau kita naik motor. Jadi bisa lebih cepet ya, karena kan aku juga bawa motornya pelan-pelan sama suami karena bawa anak-anak. Jadi kalau kalian mungkin berdua doang ya mungkin bisa lebih cepet. Oke, setelah masuk di pintu masuk dan kita sudah bayar karcis, jadi karcisnya itu sekitar 40.000 satu orang, dan untuk anak-anak di bawah usia 14 tahun itu masih free. Dan ini adalah area parkir yang ada di Gunung Papandayan, jadi semuanya itu parkir di sini, dan di sini kita baru dimintain untuk tarif parkirnya. Selain itu juga di sini tuh juga ada warung-warung ya, warung-warung yang kalau kalian mau beli makan atau juga kalian mau pinjam-pinjam alat sewa, semua di sini tuh juga ada. Nah, ini untuk petanya dari Gunung Papandayan, semua juga udah jelas tertulis di sini. Nah, ini tuh adalah salah satu ikon ya. Kalau kalian tuh mau ke Gunung Papandayan, kalian harus foto sih di sini. Kita mau foto dengan bunga orchid. Teman-teman, ini kita udah sampai di Papandayan dan cuacanya dingin banget, dan ini udah banyak banget tuh yang trekking tuh. Parkir motornya udah full. Terus juga kalau kita mau bawa motor di sini, parkir motornya kita helmnya itu kita titip di penitipan, dan untuk tiket masuknya tuh 40.000 per orang, dan untuk parkirnya tuh 20.000. Tapi untuk anak-anak di bawah 17 tahun itu tidak dikenakan biaya. Oke, let's go, perjalanan kita mulai. Welcome to Papandayan, jalur pendakian. Jadi sebenarnya ini tuh adalah flashbacknya aku sama suami, karena memang dulu kita sebelum married kita memang suka banget pergi ya berdua, dan perginya tuh juga emang nggak yang kayak ke tempat-tempatnya mungkin yang ke mall atau gimana. Jadi kita memang sering banget bepergian jauh, bahkan kita juga sering banget ke gunung juga. Dan kita tuh juga termasuk salah satu pendaki yang lama ya. Jadi dan kembali kita sekarang bawa ke sini bawa anak. Dan kita juga ngeliat si abang juga udah besar, juga adik juga udah besar. Oke lah, kita coba dulu nih di Gunung Papandayan nih, karena kan memang jalur trekkingnya juga nggak yang sulit banget. Terus juga udah mulai udah banyak banget lah tempat seperti warung-warung. Jadi kalau misalnya kita mau istirahat gitu, jadi nggak yang terlalu memforsir tenaga banget. Dan jalur pendakian Gunung Papandayan ini termasuk ramai banget. Ketika aku datang tuh aku seperti kaget karena banyak banget orang yang ngedaki ke sini. Jadi teman-teman, ini kita udah nyampe pos 5. Nah, ini kita udah sampai di pos 5. Itu pos 5 itu berada di
2045 mdpl. Dari bawah itu nggak terlalu jauh sih. Jadi Pepandayan ini nggak pos 1, pos 2, nggak, dia langsung pos 5. Nah, tapi kalau kalian juga di sini kalian mau pipis, itu ada toilet juga, udah disediain toilet. Nah, di sini juga udah rada lumayan lah untuk jalur trekkingnya. Jadi ya pelan-pelan aja, yang penting kita bisa sampai ke atas. Karena juga aku bawa anak-anak, jadi harus siap pelan-pelan, santai aja, nggak perlu buru-buru. Oke, kita mau lanjut lagi perjalanan sampai pos 6. Oke, setelah pos 5 kita jalan lagi menuju pos 6, dan di pinggir jalan ya, ini tuh banyak banget aliran air ya dari belerangnya yang ada di Gunung Papandayan menuju ke bawah airnya. Tapi ya itu juga udah dikasih pembatas juga sih, jadi pokoknya kalian tuh terus hati-hati deh. Dan ini kita tuh sudah sampai di pos 6. Ini kita udah sampai pos 6. Pos 6 itu di ketinggian 2152 mdpl. Nah, ini kita bentar lagi bakal menuju pos 7. Nah, ini untuk pemandangan yang ada di pos 6 gak jauh beda sama pos 5. Jadi udah mulai banyak kawah-kawah dan kabut-kabut ya. Dan juga aliran air belerang ya itu ya. Jadi makin naik, tanjakannya juga makin naik, dan di sini juga tetap ada toilet, terus juga ada pos buat kita nunggu. Jadi kalau misalnya kalian kebelet, itu udah ada toilet di sini. Jadi ya oke. Lanjut, kita mau lanjut ke pos 7. Sebelum menuju ke pos 7 kita melewati area kawah. Welcome to Volcano area. Ini kita udah sampai di area kawah Papandayan. Jadi di belakang aku ini ada kawah dan juga belerang dari Papandayan. Nah, jadi udah ada pembatasnya juga sih. Jadi kita ya dilarang ya buat untuk terlalu ke pinggir, karena kan daerah berbahaya juga. Nah, ini kita mau lanjut jalan lagi, karena perjalanan juga semakin menanjak, semakin angin juga semakin kencang. Oke, kita lanjut dulu untuk perjalanannya. Oke, let's go. Ini kita menuju ke pos 7. Nah, di pos 7 ini tuh ya rada lumayan landai juga, ada turunnya juga, tapi juga ada naiknya nih. Dan ini juga udah banyak juga para pendaki yang turun, dan ini kita juga termasuk para pendaki yang baru naik lagi. Jadi kalau aku nyimpulinnya, jadi dari jalur pos 3 ya, pos 3 tuh ada di area parkirnya, terus kita ke pos 5, terus lalu kita ke pos 6, dan ini kita sudah sampai nih di pos 7. Nah, jadi sebenarnya kalau untuk anak-anak sih masih worth it banget ya untuk kita pelan-pelan bawanya. Teman, ini aku udah sampai pos 7. Nah, ini pos 7 tuh banyak juga yang jualan makanan ya, terus juga ada toilet kalau misalnya kalian kebelet tuh. Nah, nanti dari pos 7 itu kalian tinggal lurus ke sana. Itu jalur pendakian menuju hutan mati, atau kalian mau lewat langsung ke Berhut juga bisa. Oke, let's go. Jadi teman-teman, ini kita udah ada di pos 7, dan ini jalurnya tuh ada 2. Jadi ada pilihannya, kalau mau lewat langsung hutan mati bisa, terus nanti ke Pondok Salada, terus turun lewat pos 10 sama pos 9, atau dibalik, mau pos 9 atau pos 10 Pondok Salada terus hutan mati. Nah, ini anak-anak sama ayahnya nunggu di pos 7. Jadi yang trekking ke atas aku sendiri, karena emang lumayan kan jalurnya, jadi anak-anak biar nunggu di pos 7 bisa sambil makan, sambil istirahat, karena banyak juga warung-warung jajanan gitu. Oke, lanjut, kita mau ke hutan mati. Let's go. Dan ini nih aku nih ke atas nih sendiri, karena memang cuaca tuh juga udah mulai hujan deras, dan aku juga nggak berani lah bawa anak-anak ke atas, karena memang kan jalurnya juga kalau ke atas tuh udah bener-bener lumayan naik banget ya. Dan aku jadinya ya udahlah, kita putusin anak-anak sama ayahnya itu turun, dia nunggu di pos 7, dan aku naik sendiri ke atas nyampe ke hutan mati dan juga ke daerah Goberhut. Jadi dari pos 7 menuju ke hutan mati ini bener-bener lumayan ya, menguras energi juga, karena memang dia beneran naik banget. Terus jadi kita nanjak terus, cuman jadi di sini tuh di Gunung Papandayan ini tuh juga udah dibikin jalurnya, jadi bikin semakin gampang lah untuk para pendaki.
Nah, di sini juga ramai banget ya, sampai antri mau naik ke atasnya. Sebenarnya emang Gunung Papandayan ini yang enak banget kalau untuk pemula kita naik ke sini karena nggak cuman anak-anak kok, jadi banyak juga sih yang udah lansia juga kesini tuh juga banyak banget juga. Ya dari pos 7 itu menuju ke hutan mati itu juga nggak jauh ya, mungkin sekitar 15 menitan lah. Dan ini aku tuh dari hutan mati ini tuh kalian tuh harus banget foto di sini karena itu tuh adalah salah satu ikonnya Gunung Papandayan. Jadi ini kita udah sampai hutan mati. Hutan mati itu berada di 2322 mdpl. Ini untuk kawasannya nih, yang namanya juga hutan mati ya. Jadi nggak semua tanaman itu bisa tumbuh di sini. Nah, ini untuk jalurnya itu lumayan trekkingnya. Jadi teman-teman tuh harus ya hati-hati pelan-pelan karena ngelewatin jalur hutan mati ini bener-bener trekkingnya tuh nanjak banget dan ya harus pelan-pelan. Terus juga banyak seperti belerang-belerang gitu yang turun. Jadi teman-teman tadi aku bilang harus ya hati-hati pelan-pelan ya, yang penting sampai tujuan. Jadi nggak usah buru-buru ya, nggak usah ada yang dikejar. Jadi yang penting kita sampai tujuan dengan selamat. Oke, kita mau lanjut ke Pondok Salada. Dan setelah melewati hutan mati, kita mau menuju ke Pondok Salada. Nah, di sini nih sebenarnya jalannya tidak naik tapi turun. Cuma di sini harus hati-hati karena jalannya juga udah mulai licin. Apalagi kita pas naik ini lagi dibarengi dengan hujan. Rasanya sekangen itu naik gunung. Ya dulu aku itu terakhir naik gunung kayaknya sekitar di tahun 2015an lah ya. Dan sekarang aku kembali lagi ke gunung ya, ngenalin anak-anak ke puncak gunung. Dan ya betapa aku kagetnya karena banyak banget para pendaki muda yang kesini gitu tuh. Jadi aku langsung kayak kaget banget gitu. Tapi yang penting ya harus saling jaga aja ya, namanya juga kita di alam. Jadi teman-teman, ini aku nih udah sampai di Pondok Salada tuh. Nah, ini Pondok Salada ini termasuk pos 10 dari Papandayan. Jadi udah banyak edelweiss juga di sini. Tapi kalau udah nyampe hutan mati itu udah landai ya, jadi nggak yang trekking banget. Cuman satu, jalannya itu udah mulai licin banget, jadi bener-bener kalian harus hati-hati. Nah di sini tuh tanaman itu udah pada tumbuh, ekosistemnya udah pada tumbuh di sini. Dan tetap teman-teman jangan lupa jangan bawa sampah, terus juga jangan asal petik di sini. Pokoknya hutan ini kita jaga. Welcome to Pondok Salada. Oke, kita mau lanjut turun nih. Kita turunnya lanjut dari Pondok Salada ini, jadi kita nggak balik lagi ke hutan mati. Oke, see you. Tapi tetap ingat teman-teman, edelweiss ini hanya cukup dinikmati, dipandang saja. Jangan sampai kita petik, biarkanlah dia tumbuh, berkembang dengan baik di sini. Jadi biar anak cucu kita nanti bisa ngeliat lagi. Nah, tadi dari Pondok Salada ini area camping groundnya yang ada di Gunung Papandayan. Jadi banyak juga orang yang camping di sini, dan di sini juga kalian nggak perlu takut ya, karena di sini tuh juga banyak warung-warung. Tuh di belakang tuh banyak warung-warung. Jadi kalau kalian mau cari perbekalan, logistik itu semua ada di sini gitu. Jadi kalau ke Papandayan sih ya yang penting dari bawah ke atas bawa minum yang cukup aja, karena di pos 7 sama di area camping groundnya tuh banyak warung juga di sini. Oke, lanjut setelah dari Pondok Salada kita lanjut ke area Goberhot, dan di sini juga banyak juga warung-warung juga.
Teman-teman, ini aku udah ada di daerah Camping and Sunrise Goberhot. Jadi, Camping and Sunrise Goberhot ini ada di pos 9 di 2280 mdpl. Jadi, kalau kalian mau camping, itu camping groundnya ada dua, ada di Pondok Salada, ada juga di daerah Camping Sunrise di sini. Nah, ini karena aku tadi tektok ya, jadi dari Hutan Mati naik, nah ini kita muter, jadi ini tinggal mau turun ke pos 7. Oke, teman-teman, perjalanan kita di Papandayan udah sampai sini dan ini sudah finalnya. Jadi ini kita mau turun ke bawah. Nah, jadi udah juga hujan juga udah mulai turun ya, jadi harus cepet-cepet turun ke bawah. Oke, see you. Terima kasih semuanya. Jadi tunggu untuk video kita selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe akun kita ya di channelnya Hobi Nginep. See you, bye-bye. Oke, setelah turun dari Gunung Papandayan, kita mau makan di agrowisata Tepas dan kita mau nyobain yang cafe yang ada di agrowisata Tepas ini. Dan ini juga menurut aku adalah hal yang pas ya, hal tepat karena dari capek-capek kita makan dan menurut aku juga kafenya ini juga bagus. Jadi tempatnya juga luas, jadi juga banyak banget pilihan tempat duduk dan juga makanan-makanan di sini juga bervariasi. Pokoknya let's go, kita mau cobain. Halo teman-teman, kita udah turun dari Papandayan, terus juga udah mandi di pemandian, dan ini kita lagi ada di agrowisata. Nah, ini agrowisata kan ada kafenya. Nah, ini kita karena lapar, kita pesen paket nasi liwet. Nah, nasi liwetnya itu udah ada ayam bakarnya. Nih ayam bakar. Aku tadi pesennya ayam bakar, cuman kayaknya ada kesalahan gitu. Jadi ya udahlah, ayam goreng nggak apa-apa. Ayam bakar, ayam gorengnya ini gede juga ya, paha. Terus juga sama serundeng gitu. Terus juga ada tempe, ada tahu, ada timun. Terus juga ada seladanya. Terus juga ini ada sambelnya ini satu cobek gitu. Dapat 2 teh tawar ya, ini teh tawar. Dan ini nasi liwetnya nih. Nasi liwetnya sepanci. Nasi liwetnya itu juga bukan yang polosan, jadi dia ada teri kecilnya tuh ya. Teri nasi, ada teri nasinya. Wangi banget. Dan ini anakku si Nathan. Anakku pesen nasi goreng ayam dan udah dapet juga teh manis. Nah, ini oke, let's go, kita mau makan karena udah lapar ya teman-teman. Nasinya kita mau ya makanya itu bukan teh, itu teh dek. sengebul nih apa ya? ini sambelnya ya. Oke, let's go, cobain nih ayamnya. Ini juga gede ya, ayam gorengnya. Ada ayamnya. Mana goreng nggak ada ayamnya. Untuk nasi liwetnya itu gurih, berasa juga, jadi bukan yang polosan banget yang nggak ada rasanya. Ini juga ada teri nasinya. Sambalnya juga pedas. Sambalnya sambal bawang ya modelannya. Nih. Ini kita cobain cabenya. Tempenya juga gede potongannya. Untuk paketnya nih harganya 35.000 per porsi, tapi minimal 2 porsi itu untuk paketan nasi liwet. Nah, ini aku beli paketan minimal 2 porsi. Bentar, apa lagi? Tahu. Anak. Nih.
tahunya juga modelnya tahu susu. Jadi padat, pulen, nggak asam juga, enak. Habis turun gunung, makan kayak gini nikmat banget. Tambah lagi dengan cuaca di agrowisata ini yang benar-benar syahdu ya. Oh ya, jadi kalau di sini tuh maklum aja, mungkin banyak laut ya. Tapi ini lautnya laut sayuran karena kan daerah agrowisata ini tuh dia tuh banyak banget petani sayuran. Jadi mau kol, mau labu siam, ataupun tomat, cabe. Ya. Kalau kayak di Kintamani itu juga kayak gitu kan. Jadi banyak laut tapi lautnya laut sayuran gitu. Karena memang laut sayuran. Kalau di kota kan ya laut hijau. Kalau ini laut sayuran karena kan namanya juga ini kan daerah pertanian gitu ya. Oke teman-teman. Ini menurut aku dengan harga 35.000 worth it banget buat dicoba. Apalagi kalau kita udah habis trekking, jadi harus makan yang banyak ya, karena habis mengeluarkan tenaga yang jumbo juga. Oke, let's go, aku mau makan dulu, mau lanjut makan ya. Oke, sekian review dari Hobi Nginep untuk seputar Gunung Papandayan. Jangan lupa subscribe and happy watching.